Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Matematika Pasar Modal. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas topik lanjutan dari topik yang kita bahas di pertemuan yang kemarin, yakni tentang pembentukan portofolio yang efisien. Nah, kira-kira materi lanjutannya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di pertemuan kemarin kita kan telah membahas mengenai apa itu fungsi utilitas, kemudian apa itu kurva indiferen, fungsi dari kurva indiferen itu apa, menggambarkan apa gitu ya. Kemudian kita juga belajar mengenai bagaimana cara membentuk suatu portofolio yang efisien, yakni sekumpulan dari aktiva-aktiva atau sekuritas-sekuritas yang dimiliki seorang investor, di mana nanti akan digabungkan atau dikelompokkan sesuai dengan preferensi dari investor tersebut terhadap return yang diharapkan dan resiko dari aktiva-aktiva yang dimiliki. Nah, kegiatan itu kan namanya diversifikasi ya teman-teman. Nah itu. Nah selanjutnya kita juga belajar hubungan. Jadi dalam suatu portofolio itu ketika akan membentuk portofolio efisien juga harus diperhatikan hubungan antara sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Apakah hubungannya itu kuat, yakni dengan ditandai koefisien korelasi yang positif sempurna, ataukah koefisien korelasinya itu negatif sempurna, dan ataukah tidak ada hubungan sama sekali gitu. Kita kan belajar mengenai itu ya di pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan tahap yang baru, yakni bagaimana cara memilih portofolio yang optimal. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu, seorang ahli ekonomi yakni Markowitz itu menyatakan bahwa pemilihan portofolio investor itu didasarkan pada preferensi atau kecenderungan seorang investor yang berkaitan dengan return dan resiko masing-masing portofolio. Nah, dalam model yang diperkenalkan oleh Markowitz ini itu dikenal dengan konsep portofolio efisien dan portofolio optimal untuk masing-masing investor tersebut. Di mana portofolio efisien itu kan merupakan portofolio yang menyediakan return maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang menawarkan risiko rendah dengan tingkat return tertentu. Nah, nanti sekumpulan dari portofolio efisien tersebut itu akan membentuk suatu garis. Kita kan kemarin sudah belajar tentang itu ya. Nah, ini akan membentuk suatu garis yang menggambarkan titik-titik portofolio efisien. Nah, selanjutnya dari portofolio efisien yang sudah terbentuk itu nanti si investor itu harus memilih satu dari portofolio efisien tersebut yang berdasarkan preferensinya terhadap return dan risiko dari portofolio yang ada gitu. Nah, portofolio yang dia pilih yang tergantung dengan preferensi si investor tersebut itu dinamakan dengan portofolio optimal. Sehingga nah ini ya, portofolio optimal bagi si investor tersebut, bagi preferensi dari investor tersebut. Jadi setiap investor itu nantinya akan memiliki preferensi sendiri-sendiri ya. Jadi kemungkinan dari portofolio optimal yang dipilih oleh satu investor itu tidak sama dengan investor yang lain gitu. Nah, portofolio optimal itu merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang terdapat pada portofolio efisien. Nah, itu bedanya antara portofolio optimal dengan portofolio efisien. Nah, selanjutnya pemilihan portofolio yang optimal ini berdasarkan preferensi investor. Nah, ini terhadap return dan risiko yang ditunjukkan melalui suatu kurva indiferen yang bersinggungan. Jadi perlu digarisbawahi ya, yang bersinggungan dengan garis portofolio yang efisien. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kemarin kita sudah sampai pada pembentukan portofolio yang efisien, di mana dalam kurva indiferen portofolio yang efisien itu kan digambarkan dengan suatu garis ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat berarti garis tebal ini merupakan garis yang menunjukkan suatu portofolio yang efisien, di mana titik-titik portofolio yang dianggap efisien oleh si investor ini adalah B, C,
D, dan E. Ada 4 portofolio yang dianggap efisien. Nah, di sini di kurva indifferent ini juga kelihatan fungsi utilitasnya. Jadi kecenderungannya ya, kecenderungan atau preferensi dari investor ini gitu, U1 dan U2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kurva dari fungsi utilitas yang bersinggungan dengan portofolio yang efisien adalah kurva utilitas dari U1 ini, teman-teman. Ini ya. Ini ya. Ini kan utilitas U1 atau preferensi dari si investor tersebut. Nah, kalau kalian lihat ini bersinggungan lebih dekat dengan titik portofolio yang efisien adalah yang D di sini. Nah, kesimpulannya bahwa D itu kemungkinan merupakan suatu portofolio yang optimal yang berdasarkan preferensi dari investor ini gitu. Ini yang memiliki kurva different ini ya, indifferent ini. Nah, ini ya. Ini. Jadi itu cara mencari atau menentukan portofolio yang optimal sesuai dengan fungsi utilitasnya atau ketergantungan atau kecenderungan atau preferensi dari investor tersebut. Jadi setelah dipilih portofolio mana yang efisien, kemudian digabungkan dengan kecenderungan si investor tersebut terhadap return dan resiko dari portofolio yang ada. Nah, ini ya. Jadi dibandingkan antara 4 portofolio efisien ini, B, C, D, dan E. Nah, ternyata dari kurva indifferent ini kan bisa kelihatan antara kurva utilitas dengan portofolio yang efisien ini, garis portofolio yang efisien ini, ternyata titik D itu yang paling mendekati atau yang paling bersinggungan dengan fungsi utilitas ini. Jadi kurva dari fungsi utilitas ini. Gitu ya, itu cara membaca kurva indifferent untuk memilih portofolio yang optimal dari sekumpulan portofolio yang efisien. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya. Silakan teman-teman bisa baca sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memilih kelas aset optimal. Nah, di sini dalam manajemen portofolio bagi seorang investor ya, dalam memilih portofolio yang optimal itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah membuat keputusan alokasi aset, yang kedua adalah penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset, dan yang ketiga adalah pemilihan aset-aset dari kelas yang telah dipilih itu. Nah, kelas aset ini itu merupakan pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas luar negeri, emas, dan sebagainya, deposito, tabungan, dan sebagainya ya. Nah, keputusan alokasi aset ini itu merupakan keputusan investor yang menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga besaran alokasi dana investor yang kira-kira akan diinvestasikan dalam kelas aset tersebut. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada seorang investor, dia memiliki modal 1 miliar. Dia ingin menginvestasikan modalnya. Nah, modalnya ini itu dia ingin dialokasikan untuk beberapa aset. Jadi dialokasikan untuk diinvestasikan ya di beberapa aset, yakni real estate, deposito, dan saham. Nah itu, kalau misalnya sudah ditentukan kelas asetnya ya, ternyata si investor tersebut ini prefer memilih real estate, deposito, dan saham sebagai kelas aset untuk menginvestasikan dananya sebesar 1 miliar. Nah, langkah selanjutnya adalah dia membagi dananya, membagi proporsi dananya, di mana proporsinya itu dibagi di 450 juta di real estate, kemudian depositonya sebesar 200 juta, dan sisanya pada saham yakni sebesar 350 juta. Nah, itu pemilihan kelas aset optimal yang dianggap optimal oleh si investor ini kan berarti real estate ya teman-teman. Nah, itu. Jadi itu juga tergantung dari preferensi si investor. Jadi masing-masing investor pasti memiliki preferensi berbeda-beda, tergantung dari return yang diharapkan dan resiko dari kelas aset yang ada atau yang ditawarkan. Itu ya, jadi itu tentang pemilihan kelas aset.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kombinasi dua sekuritas berisiko tanpa short sales. Nah, short sales di sini itu berarti menjual saham yang tidak dimiliki. Dengan short sale, orang itu dapat melakukan investasi lebih besar dari modal yang mereka miliki, yakni dengan melakukan hutang atau peminjaman saham terlebih dahulu. Jadi seorang investor itu walaupun dia dananya kurang, itu bisa melakukan yang namanya short sales itu. Jadi kalau misalkan dananya kurang ya, atau tidak memiliki dana yang besar, dia masih tetap berinvestasi dengan cara meminjam saham terlebih dahulu. Nah, tetapi diizinkan atau tidak gitu, diperbolehkan atau tidak. Nah, ini jika short sales itu diizinkan atau diperbolehkan, maka proporsi dana yang diinvestasikan pada suatu sekuritas bisa lebih dari 100%. Atau bisa lebih kecil dari 0%, atau dalam artian negatif karena berhutang ya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan short sales itu tidak diizinkan, maka pada portofolio dengan dua sekuritas misalkan ya, dana yang diinvestasikan pada sekuritas A dan B itu ya sebesar 100% gitu. Tidak boleh lebih, di mana proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tidak akan lebih dari 0. Jadi paling minimum adalah 0, paling maksimum adalah 100%. Nah, berbeda ketika short sales diperbolehkan ya tadi ya, maka dana yang diinvestasikan pada sekuritas A dan B itu bisa lebih besar dari 100%. Dan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas yang dipilih sebagai short sales itu akan negatif ya, ini bisa berhutang. Short sales yang negatif itu artinya bahwa si investor tersebut itu berhutang gitu, meminjam gitu ya. Itu kalau kombinasi dua sekuritas berisiko tanpa short sales. Nah, ini kondisi saat short sales tidak diperkenankan. Jadi ketika peminjaman saham itu tidak diperkenankan, maka proporsi dari dua sekuritas ya, di sini ada dua sekuritas yakni A dan B, maka kalau proporsinya dijumlahkan itu ya sama dengan 1 gitu, tidak boleh lebih. Kemudian proporsi dari masing-masing sekuritas juga harus lebih besar dari 0 gitu, karena batas minimumnya adalah 0 ya, batas maksimumnya adalah 100% atau 1. Ini untuk proporsinya. Nah, dari persamaan yang pertama ini, investor dapat memperkirakan bahwa untuk portofolio yang terdiri dari dua sekuritas yakni A dan B, maka tingkat keuntungan yang diharapkan atau return yang diharapkan dan deviasi standar dari portofolio ini itu adalah ini. Persamaan yang kedua. Ini sama ya rumusnya ketika kita menghitung atau mencari besarnya return yang diharapkan dengan standar deviasi untuk yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, untuk berbagai jenis kondisi hubungan antar dua sekuritas ya, bisa positif sempurna, bisa negatif sempurna, atau tidak ada hubungan gitu. Ini ya, dimana XA XB, di sini XB-nya itu dianggap 1 min XA ya teman-teman. Nah, ini karena ini nggak diketahui proporsinya, maka kita misalkan saja proporsi dari sekuritas A adalah XA, maka proporsi dari sekuritas B ya 1 min XA, gini ya. Nah, ini. Nih. Kemudian apalagi ERA itu adalah return ekspektasi atau return yang diharapkan dari sekuritas A, kemudian ini adalah return yang diharapkan dari sekuritas B ya. Kemudian ini adalah varian dari sekuritas A, yang ini adalah varian dari sekuritas B. Kemudian rho AB ini merupakan koefisien korelasi. Kita sudah membahas di pertemuan kemarin, bisa bernilai positif sempurna, bisa negatif sempurna, atau bisa bernilai 0, atau bisa nilainya di antara min 1 sampai 1. Kemudian ini adalah standar deviasinya, standar deviasi dari sekuritas A dan standar deviasi dari sekuritas B. Biasanya ini diperoleh dari akar ini ya, akar dari variannya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini sudah diketahui.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi lebih dari 2 sekuritas beresiko tanpa short sales. Di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa seorang investor itu kan dalam membentuk suatu portofolio yang efisien ataupun yang optimal itu kan tidak hanya dari 2 saham atau tidak hanya dari kombinasi 2 saham saja atau 2 sekuritas, tetapi kan bisa merupakan kombinasi dari banyak saham ya atau banyak sekuritas. Nah, di sini perhitungan nilai return dan resiko portofolio itu tidak bisa dihitung dengan rumus yang sudah kita pelajari ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang kedua ini. Tetapi karena bentuknya adalah variabelnya banyak, maka untuk kombinasi dari 2 sekuritas beresiko atau lebih dari 2 sekuritas beresiko untuk mencari nilai return dan resikonya itu bisa digunakan metode quadratic programming, yakni dengan meminimalisir atau meminimumkan nilai risiko seperti ini. Jadi I itu berjalan dari 1 sampai N sampai banyaknya saham yang ini ya yang masuk ke portofolio yang efisien ini. Kemudian ini ya, ini merupakan kombinasi dari portofolio yang ke I, aktiva yang ke I atau sekuritas yang ke I dengan sekuritas yang ke J. Nah, ini nanti berjalan. Nah, ini ya. Nah, di sini dengan meminimumkan resiko itu dengan batasan yang pertama proporsi dari total sahamnya itu nilainya 1, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa proporsi dari sekumpulan aktiva atau sekumpulan sekuritas yang membentuk suatu portofolio itu harus nilainya 1 kalau dijumlahkan. Jadi kayak peluang ya, kayak peluang, atau 100% kalau misalkan dituliskan dalam persentase. Nah ini. Nah yang kedua, penjumlahan dari bobot atau proporsi saham atau sekuritas dikalikan dengan return yang diharapkan dari portofolio tersebut besarnya sama dengan return yang diharapkan dari portofolio tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bobot dari sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, di mana sekuritasnya dari 1 sampai N itu harus lebih dari 0, yaitu ya. Jadi bobot atau proporsi dari sekuritas yang membentuk portofolio ya berarti harus lebih besar dari 0 ya, nggak mungkin 0%. Kalau 0% berarti ya dia tidak dimasukkan ke portofolio tersebut. Itu ya, itu untuk kombinasi lebih dari 2 sekuritas beresiko tanpa short sales. Nah, di sini dengan memberikan nilai yang berbeda-beda pada return yang diharapkan dari portofolio ini, maka dari persamaan yang sudah kita bahas tadi akan diperoleh suatu rangkaian titik-titik yang membentuk garis yang merupakan garis efisien dalam portofolio yang dinamakan dengan efisien frontier. Nah, portofolio yang terdapat dalam efisien frontier itu merupakan pilihan portofolio yang efisien yang memiliki resiko minimal dengan tingkat keuntungan tertentu atau return terbesar pada tingkat resiko tertentu. Nah ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah ini. Jadi portofolio yang ada di efisien frontier itu merupakan portofolio yang efisien, yang seperti apa? Yang memiliki risiko minimal dengan tingkat keuntungan tertentu atau tingkat return tertentu, atau returnnya terbesar pada tingkat risiko tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar yang ini. Ini adalah permukaan dari portofolio efisien ya, efisien pilihan portofolio atau efisien frontier. Dimana kalau teman-teman lihat di sini garis B sampai C di sini, ya. Garis B sampai C ini merupakan permukaan garis yang membentuk efisien frontier. Sedangkan garis B sampai D, berarti yang ini ya, ini itu merupakan efisien frontier karena kombinasi nilai resiko dengan return pada garis BD ini bukan yang paling efisien. Karena masih ada yang lebih efisien, yakni garis yang terletak di garis BC ini. Jadi
yang dianggap sebagai portofolio yang efisien itu merupakan garis BC ini. Sedangkan garis yang seperti ini ya, yang putus-putus ini merupakan garis yang menunjukkan dia kurang efisien. Jadi ada pembandingnya gitu. Jadi antara BD dengan BC itu lebih efisien BC dibanding dengan BD. Itu ya, itu kurva indiferen yang menggambarkan efisien frontier. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah membahas mengenai kombinasi lebih dari 2 sekuritas beresiko tanpa short sales, nah ini kita akan membahas mengenai kombinasi 2 sekuritas beresiko yang diperbolehkan short sales. Nah, di sini sudah ada semua ya informasinya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini diketahui jika investor itu kan nanti kalau misalkan short sales-nya itu diizinkan, maka kan dimungkinkan investor tersebut itu menginvestasikan proporsi dananya secara negatif pada saham yang dilakukan short sales. Jadi bisa berhutang. Artinya proporsi dananya negatif itu artinya berhutang ya. Hal ini dapat terjadi karena investor dapat meminjam saham kepada orang lain dengan pertimbangan bahwa harga saham pada suatu ketika itu akan turun sehingga akan memperoleh keuntungan dengan menjual sekarang gitu. Itu. Jadi dengan menjual sahamnya sekarang padahal sahamnya itu meminjam ya. Dia mempertimbangkan, dia berharap bahwa suatu ketika itu harganya itu akan turun gitu. Makanya dijualnya sekarang. Nah, dengan demikian investor itu melakukan short sales apabila tingkat keuntungan atau return yang diharapkan di masa yang akan datang itu negatif. Nah, itu arti dari negatif itu. Jadi short sales negatif itu seperti itu ya. Saham yang dia pinjam itu dia jual sekarang karena dia anggap bahwa nantinya atau di masa yang akan datang harga dari saham tersebut itu turun gitu. Ternyata ya. Nah itu. Nah selanjutnya investor masih mungkin melakukan short sales untuk saham yang memberikan tingkat keuntungan positif. Nah ini. Dengan harapan bahwa arus kas yang diterima itu nantinya dapat digunakan untuk membeli saham yang diperkirakan akan memberikan return yang lebih besar daripada saham yang di short sales. Nah ini. Untuk nantinya itu akan digunakan untuk membayar gitu, untuk membayar hutangnya. Nah selanjutnya ini sebagai contoh, ini ada contoh gambaran bagaimana short sales itu dilakukan investor dan mempengaruhi tingkat return dan risiko dari portofolio yang dilakukan si investor tersebut. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada sekuritas A dengan proporsinya itu dari min 1, 0, 0,4, 0,8, 1, 2 ya. Di sini kan dengan proporsi atau bobot dari sekuritas ini ternyata memiliki return yang diharapkan dan standar deviasi masing-masing atau resiko masing-masing. Nah kalau teman-teman perhatikan, nah ini keadaan short sales itu ditunjukkan pada saat proporsi dana yang dilakukan bisa kurang dari 0 ya. Di sini kan min 1 ya. Ini berarti short sales atau lebih besar dari 1. Nah ini ya positif 2, ini juga short sales. Dimana dengan kegiatan short sales ini itu dimungkinkan melakukan investasi jumlah dana yang sangat besar, yang jauh lebih besar dari jumlah dana yang dimiliki. Jadi karena berhutang ya, maka jumlah investasinya itu lebih besar dari dana yang dimiliki, atau bisa pula berinvestasi dengan dana 0 atau tidak memiliki dana tetapi dengan melakukan pinjaman gitu, pinjaman saham dari investor lain. Itu kegiatan short sales gitu. Nah, di sini gambar atau dari kurva indiferen yang menggambarkan kondisi portofolio optimal yang dapat diperoleh investor apabila short sales itu diperbolehkan atau diizinkan. Nah ini ya, ini gambarnya, ini efisien frontiernya sama ya dari B ke C, ini ya, nah ini.
Ini B dan D, B ke D itu dianggap tidak atau kurang efisien. Ini juga sama, ini kurang efisien. Ini untuk dua sekuritas yang short sales-nya itu diperbolehkan. Nah, di sini selanjutnya dalam portofolio yang lebih dari dua saham dengan short sales itu yang diperbolehkan, maka proporsi saham yang diinvestasikan itu dimungkinkan bisa negatif. Nah, ini karena short sales ya, karena meminjam atau berhutang. Maka perumusan untuk menghitung resikonya, yakni dengan meminimumkan resiko, itu bisa teman-teman lihat di ini. Ini sama ya, sama dengan ketika tanpa short sales. Ini ya, sama dengan meminimumkan varian dari portofolionya. Nah, tapi batasannya hanya sampai 2 di sini. Kalau misalkan tadi tanpa short sales, ini kan batasannya nyampe 3 ya teman-teman ya. Dimana batasan yang ketiga itu menyatakan bahwa bobotnya itu harus lebih besar dari 0. Nih, karena tanpa short sales, jadi bobotnya itu ya dari 0 sampai 1 teman-teman, atau dari 0 sampai 100%. Tetapi di sini karena short sales-nya itu diizinkan, atau peminjaman atau hutang saham ke investor lain itu diizinkan, maka batasannya itu hanya 2, yakni ya ini proporsi atau bobot dari masing-masing sekuritas itu harus 1 kalau dijumlahkan. Yang kedua adalah proporsi yang dikalikan dengan return yang diharapkan dari portofolio tersebut. Kalau dijumlahkan itu ya sama dengan return yang diharapkan dari portofolio tersebut. Nah, ini. Tetapi yang ketiga tidak ya, yang yakni bobotnya itu harus positif atau yang proporsinya harus positif. Kenapa? Karena kalau misalkan short sales itu diizinkan, maka proporsi dari sekuritas yang membentuk portofolio ini bisa kurang dari 0 atau bisa lebih dari 1 gitu. Jadi ini ya, XI-nya itu bisa kurang dari 0 atau lebih besar dari 1 gitu. Nah, di sini selanjutnya dengan memberikan nilai yang berbeda pada return yang diharapkan, maka akan mendapatkan atau dapat diperoleh titik-titik yang akan membentuk garis yang merupakan efisien frontier untuk portofolio dengan short sales yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya kalau sudah paham dengan beberapa kondisi dari kombinasi baik yang 2 sekuritas atau lebih dari 2 sekuritas, atau dengan kondisi tanpa short sales atau dengan short sales, maka kita akan masuk ke materi mengenai memasukkan aset bebas resiko. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai aset-aset yang beresiko. Kalau beresiko otomatis kita bisa menghitung standar deviasinya atau variansinya gitu ya dari portofolio yang dimiliki. Tetapi di sini karena bebas resiko, maka aset atau investasi yang bebas resiko itu merupakan suatu investasi yang secara pasti memberikan tingkat keuntungan kepada investor sebesar RF dengan deviasi standar tingkat keuntungan adalah 0. Nah, ini karena disebut sebagai aset yang bebas resiko, maka otomatis standar deviasinya itu adalah 0. Dimana investor apabila memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dana bebas resiko, maka kombinasi dari investasi dana bebas resiko dengan investasi beresiko itu akan membentuk garis lurus. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Ini ya teman-teman, ini merupakan kurva indifferent yang menggambarkan portofolio optimal penggabungan antara aset beresiko dengan aset bebas resiko. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah RF, ini merupakan return yang dihasilkan dari aset bebas resiko. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini kan kurva dari portofolio yang efisien ya teman-teman ya, dimana titik-titiknya adalah B,
C, dan D. Nah, di sini maka kombinasi portofolio dari aset bebas resiko dengan aset yang beresiko itu bisa dilihat dari garis antara RF dengan RF dengan B di sini, kemudian RF dengan C, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah RF dengan D. Nah, ini adalah kombinasi portofolio antara aset beresiko, ini aset beresikonya BCD ini ya, ini adalah titiknya. Kemudian dengan aset bebas resiko, nah ini RF-nya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti kemungkinan yang menjadi portofolio optimal yang akan dipilih oleh investor ini itu merupakan aset kombinasi dari aset bebas resiko RF dengan aset yang beresikonya itu D. Jadi RFD ini merupakan portofolio yang optimal. Karena apa? Karena ini yang paling dekat bersinggungannya, yang bersinggungan antara aset bebas resiko dengan aset yang beresiko. Nah, ini yang paling bersinggungan. Kemudian yang memiliki return paling tinggi. Nah, ini ya. Ini kan returnnya paling tinggi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik garis ke kiri ke sini kan ini adalah return yang diharapkan ya, expected return. Ini ternyata ketika si investor tersebut itu berinvestasi di aset di kombinasi portofolio antara aset bebas resiko RF dengan aset beresiko D, ini returnnya paling tinggi. Nah, kalau C ini kan kalau misalkan kita narik kan di sini ya, di bawahnya di bawahnya D. Kemudian ini yang B, ini kan return yang diharapkan kan ini ya. Nah, ini gambaran dari portofolio kombinasi antara aset beresiko dengan aset bebas resiko. Nah, kemudian kalau misalkan si investor ini itu menginvestasikan dananya pada titik-titik di sebelah kanan titik D, misalkan ini titik D-nya. Ini ya, saya garis vertikal. Kalau misalkan dia investasi dananya di sini, maka investor ini meminjam dana dengan bunga bebas resiko dan menginvestasikannya pada portofolio di titik D di sini ya. Kenapa? Karena resikonya besar ya ini. Nih, ingat ya, kalau misalkan resiko semakin ke kanan itu kan resikonya semakin besar gitu. Tetapi return yang diharapkan juga semakin besar. Nah, ini. Maka kalau misalkan pengen dapat portofolio atau return yang diharapkan dari kombinasi portofolio ini, itu harus yang paling tinggi return ekspektasinya ini ya, dengan tingkat resiko tertentu. Atau misalkan bisa dilakukan dengan memaksimumkan kemiringan atau slope garis yang menghubungkan antara aset bebas resiko dengan aset yang beresiko. Jadi ini ya, ini kan makanya ini sudah cukup miring ya slope-nya ya. Nah, ini ternyata kalau misalkan semakin miring itu semakin tidak optimal gitu, itu ya. Jadi dimungkinkan seperti ini mintanya. Ini karena kalau teman-teman perhatikan ini kan D ini kan tidak terlalu miring daripada yang RF dengan C ini. Apalagi RF dengan B ya, kalau RF dengan B itu hampir vertikal gitu. Ini bagaimana cara memilih portofolio optimal dari kombinasi dua aset, yakni aset yang bebas resiko dengan aset yang beresiko. Dilihat dari return yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang ada. Nah, selanjutnya ini sudah saya jelaskan di sini ya. Ini ada contoh. Sebenarnya ini contoh sama seperti di contoh pertemuan sebelumnya, teman-teman. Kita menghitung return yang diharapkan dan standar deviasi atau resiko dari kombinasi dua aset. Tapi ini biar lebih jelas ya.
Ini apabila diketahui data ini ada dua saham, yakni saham A dan saham B, dengan expected return atau return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan masing-masing, bisa teman-teman lihat di tabel. Ini standar deviasinya. Standar deviasi itu menggambarkan resikonya ya. Ini kalau yang saham A resikonya 0,10, kalau saham B ternyata 0,08 aja. Nah, di sini kita disuruh mencari return yang diharapkan dan deviasi standar dari portofolio. Ya, dari portofolio yang dibentuk dari dua saham ini dengan kondisi yang pertama, jika koefisien korelasinya adalah positif sempurna. Nah, yang kedua, jika koefisien korelasinya atau hubungan dari kedua saham ini adalah negatif sempurna. Nah, seperti apa? Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan mencari return yang diharapkan dan nilai resikonya, yakni kita menghitung standar deviasinya ketika dua saham ini itu hubungannya adalah positif sempurna 1 ya, atau biasanya itu ditulis +1 gini. Maka dengan menggunakan persamaan yang kedua, ini persamaan yang kedua mana ini? Yang ini, yang ini ya. Dengan menggunakan rumus ini, yakni cara mencari return ekspektasi dari dua portofolio dan standar deviasi dari dua portofolio, atau bisa menggunakan rumus yang keempat di materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin nih ya. Maka bisa dicari nilai return yang diharapkan dari portofolio yang terbentuk dari saham A dan saham B, yakni dengan ini, rumus ini. Jadi kita cuma memasukkan angkanya aja ya. Nah, ini return ekspektasi dari portofolio yang terbentuk dari dua saham A dan B, yakni bisa dicari dengan rumus ini ya, perkalian antara proporsi atau bobot dari saham A dikalikan dengan return yang diharapkan dari saham A, ditambahkan dengan ini adalah proporsi atau bobot dari saham B, teman-teman. Nah, karena di sini kan nggak diketahui proporsinya berapa ya untuk masing-masing saham, maka kita misalkan seperti ini. Dikalikan dengan ini adalah return yang diharapkan dari saham B. Nah, dari soal kan kita hanya diketahui ininya ya, nilai return yang diharapkan dari saham A sebesar 0,25, kemudian dari saham B itu sebesar 0,20. Kita tinggal masukkan aja. Ternyata return ekspektasi atau return yang diharapkan dari portofolio ini adalah sebesar 0,20 ditambah 0,05 proporsi dari saham A. Nah, nanti dimisalkan, nah ini. Oh iya, kita menghitung standar deviasinya dulu. Nah, standar deviasi ketika kasusnya adalah koefisien korelasinya itu positif sempurna, atau ini ya, atau rho AB-nya itu adalah +1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Tinggal dimasukkan aja ya teman-teman ya. Ternyata deviasi standarnya atau standar deviasi ketika portofolio A dan B dibentuk atau digabung menjadi suatu portofolio, atau saham A dan saham B itu digabung kemudian membentuk suatu portofolio, ternyata resikonya adalah sebesar ini. Nah, maka selanjutnya adapun nilai return yang diharapkan dan resiko atau standar deviasi untuk berbagai nilai XA, ini kemungkinan ya, ini kemungkinan dari proporsi saham A. Ini beberapa kemungkinan. Kalau misalkan teman-teman mau nyari 0,2 berapa ketika XA-nya 0,2 berapa, XA-nya 0,3 berapa, XA-nya 0,5 berapa, silakan ya. Itu malah lebih jelas. Jadi dicoba-coba proporsinya. Ini ketika ini ya, ini proporsinya itu ketika saham A itu 0, jadi tidak masuk ya, berarti ya, tidak punya andil apa-apa ya di portofolio tersebut. Jadi berarti XB-nya itu kan 100%. Ternyata return-nya itu 0,20 dengan standar deviasinya itu 0,08. Nah, naik ketika proporsi dari saham A itu 0,4, ternyata return yang diharapkan itu naik ya, 0,22.
Begitu selanjutnya sampai proporsinya itu menjadi 1, teman-teman. Ternyata return yang diharapkan itu menjadi 0,25, sedangkan standar deviasinya atau resikonya itu 0,10. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ternyata ketika kita menggabungkan saham A dan saham B kemudian dijadikan suatu portofolio dengan return yang diharapkan masing-masing sudah diketahui ya, sebesar berapa tadi, 0,25 dan 0,20. Ternyata ketika kita menghitung dengan nilai bobot atau nilai proporsi dari saham A, itu kita coba-coba dari 0, 0,4, 0,8 dan sampai 1, ternyata ketika hubungan antara saham A dan saham B ini positif sempurna, artinya hubungannya sangat kuat, ternyata pembentukan portofolio ini yang menggabungkan antara saham A dan saham B ini tidak terlalu memberikan manfaat, teman-teman. Kenapa? Nah, ini perhatikan, kenaikan dari return ekspektasi itu tidak terlalu signifikan gitu, dan kemudian resikonya pun semakin tinggi gitu. Jadi dapat disimpulkan ketika saham A dan saham B itu digabungkan dengan melaksanakan diversifikasi portofolio atau kegiatan penggabungan saham ini, ternyata memang tidak membuahkan hasil gitu ya, atau tidak ada manfaat diversifikasi gitu, karena return yang diharapkan itu tidak terlalu signifikan ya. Ini harusnya ERP ya teman-teman ya. Ini adalah return yang diharapkan dari portofolionya. Ini sedangkan ini standar deviasi dari portofolionya. Nah, kalau kalian perhatikan kan ini. Jadi ketika return yang diharapkannya itu tidak, ya hampir sama dengan dari return yang diharapkan dari masing-masing saham. Tadi kan saham A itu return ekspektasinya itu kan 0,25 ya. Sedangkan yang saham B itu kan 0,20. Jadi kalau dilihat itu nggak terlalu berbeda gitu. Makanya di sini disimpulkan bahwa tidak ada manfaatnya ketika dilakukan diversifikasi antar dua saham ini. Gitu. Nah, coba kita lihat ini gambar grafik hubungannya ya, hubungan antara tingkat keuntungan atau return yang diharapkan dengan deviasi standar pada saat korelasinya adalah 1. Nah, ini ketika returnnya ini adalah return dari saham B, ini return dari saham A, kemudian ini adalah resikonya atau standar deviasinya ya. Ini seperti ini gambarnya, hubungan antara return yang diharapkan dengan resikonya. Untuk ROE-nya itu nilainya 1. Nah, bagaimana kalau misalkan ROE-nya itu negatif 1? Ini harusnya min 1 ya teman-teman ya, karena negatif sempurna. Nah, sama seperti di ketika koefisien korelasinya positif sempurna atau plus 1, return yang diharapkannya juga sama ya. Ini. Yang berbeda adalah di perhitungan returnnya teman-teman. Di perhitungan standar deviasinya. Jadi kalau misalnya perhitungan standar deviasinya bisa teman-teman lihat di materi kemarin, yakni ketika koefisien korelasi dari dua sekuritas atau dua saham tersebut negatif sempurna, itu kan ada dua nilai standar deviasinya. Nah, yang pertama adalah yang positif ini, kemudian ini yang negatif. Nah, ini kalau return yang diharapkannya itu nggak terlalu berbeda ya teman-teman ya, nggak terlalu berpengaruh, tetapi yang terpengaruh dengan nilai ROE-nya itu ya perhitungan dari variansinya atau standar deviasinya di sini. Nah, ini. Nah, ternyata untuk standar deviasi yang pertama itu nilainya adalah 0,18 XA dikurangi 0,08. Kemudian untuk yang negatifnya standar deviasinya itu persamanya adalah min 0,02 dari XA dari proporsi saham A dikurangi 0,08.
Nah, di sini bisa dilihat atau bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan koefisien korelasi dari dua saham ini, yakni RO AB-nya itu adalah negatif 1, maka diversifikasi itu menghilangkan resiko. Jadi seperti yang sudah bahas di pertemuan kemarin ya, bahwa kalau misalkan koefisien korelasinya negatif, itu otomatis kegiatan diversifikasinya itu maksimal, ya, ini menghilangkan resiko. Dimana kombinasi portofolio dua saham dengan korelasi negatif sempurna itu akan menghilangkan resiko portofolio yang terdiri dari dua saham atau dua sekuritas tersebut. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan antara return yang diharapkan dengan resiko dari portofolio dua saham, di mana koefisien korelasi dari dua saham tersebut adalah negatif 1 atau negatif sempurna. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa nyoba ya, nanti coba dicek kemungkinan dari nilai XA nya misalkan 0, XA nya 0 berapa, nanti return ekspektasinya atau return yang diharapkannya, kemudian standar deviasinya berapa. Nanti silakan teman-teman coba ya, di sini saya nggak nyoba. Kalau misalkan XA nya sama dengan 0,1 atau misalkan disamakan dengan yang sebelumnya ya, XA nya 0,4, 0,8, kemudian 1, nanti coba teman-teman cari standar deviasi untuk masing-masing kemungkinan ini. Ada dua kemungkinan ya, itu nanti bisa digambarkan sesuai dengan kurva ini. Nah, ternyata resikonya itu semakin berkurang teman-teman. Ini A, ini standar, ini saham A, di mana return yang diharapkannya 0,25, kemudian ini resikonya atau standar deviasinya. Ini untuk saham B, return yang diharapkan 0,2, kemudian ini resikonya atau standar deviasinya. Nah, kemudian ketika dia digabungkan dua saham ini, terus dibentuk suatu portofolio dengan korelasinya itu negatif sempurna, ternyata mendapatkan ini teman-teman. Nah, ini return yang diharapkan itu sebesar 0,22. Ini ERP-nya ya. Ini adalah return yang diharapkan dari portofolio dengan koefisien korelasinya adalah negatif 1. Nah, di sini kalau misalkan kita tarik garis ke bawah, ini kan 0. Nah, ini resikonya menjadi 0. Jadi sudah jelas ya, kalau digambar pun kelihatan bahwa ternyata ketika kita menggabungkan dua saham, di mana saham tersebut itu memiliki hubungan yang negatif atau korelasinya negatif sempurna, ternyata mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko. Ini artinya berarti portofolio yang didapatkan itu bebas resiko ya, karena resikonya itu sama dengan 0 di sini. Nah, ini atau standar deviasinya sama dengan 0. Gitu. Jelas ya? Itu tentang bagaimana cara menghitung return yang diharapkan dengan resiko ketika kita membentuk satu portofolio, baik yang efisien, berarti portofolio yang optimal, yakni portofolio yang diambil dari portofolio yang efisien. Gitu ya. Nih, nah selanjutnya silakan, ini ada dua soal sebagai bahan diskusi. Silakan teman-teman diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nih. Nanti kalau misalkan ada kesusahan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa tanya ke saya ya di WhatsApp grup. Ini gampang ya, ini ada dua saham dengan probabilitas dan keuntungan masing-masing. Nah, di sini Pak Nuha memiliki dana sebesar 100 juta akan melakukan short selling atas saham S senilai 100 juta. Nah, seluruh dananya itu diinvestasikan di saham T di sini. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah berapa tingkat return yang diharapkan dari Pak Nuha ketika dia menginvestasikan seluruh dananya di saham T. Kemudian bila koefisien korelasi S dan T adalah -1, kira-kira resiko portofolionya berapa?
Silakan teman-teman coba ya. Kemudian ini soal yang kedua, saham X dan Y memiliki koefisien korelasi -1, expected return dari saham X itu 0,20 dan Y-nya adalah 0,30, kemudian resiko saham X sebesar 0,10, Y itu 0,20. Yang ditanyakan adalah berapa proporsi dana yang harus diinvestasikan pada X dan Y agar resiko portofolio yang dibentuk dari keduanya bisa mencapai minimum. Nah, ini. Kemudian yang B, kira-kira berapa expected return dari portofolio ini. Ini. Jadi yang pertama itu yang A ini teman-teman disuruh cari kira-kira dengan proporsi berapa biar resiko dari portofolio tersebut itu paling minimum atau paling kecil gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan dan diskusikan dengan satu kelompoknya, nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Gitu aja untuk pertemuan kali ini, pembahasannya tentang pembentukan portofolio optimal dan efisien. Ya, silakan kalau misalkan teman-teman belum jelas, bisa teman-teman tanyakan ke saya. Oh, yang terakhir, semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.